Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin saya sudah bacakan terjemah dan tafsir dari ayat 247 dari surat Al-Baqarah tentang Talut yang dijadikan raja atas Bani Israel, ya, dan banyak dari pemimpin atau semua pemimpin Bani Israel pada waktu itu menolaknya karena dia bukan dari keturunan raja gitu ya. Tapi lalu diberi alasan bahwa dia mempunyai kelebihan dalam ilmu dan dalam kekuatan fisiknya, badannya lebih besar daripada yang lain-lain. Sekarang kita lanjutkan dengan makna isyari. Innal hikmatal azaliyatal ilahiyata jallat wa tajallat. Setuhune akale menungso kang qasir iku ora pisan bisa nemu ing hikmatullah. Sesungguhnya hikmah atau kebijakan Allah yang azali, yang ada yang sebelum manusia, yang sudah ada sebelum manusia turun di bumi, itu jallat wa tajallat. Jallat itu artinya maha agung, wa tajallat dan menampak pada manusia. Akal manusia yang lemah itu sama sekali tidak bisa menangkap dari hikmah Allah itu. Ya, karena hikmahnya itu sedemikian agung, maka manusia tidak bisa menangkap sepenuhnya. Semono uga ora gawok setuhune akale Bani Israil kang padha bingung nalika krungu dawuhe Subhanahu wa ta'ala, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Saking bangete bingunge mongko ngucap anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulki minhu. Demikian maka tidak aneh lagi, tidak mengherankan kalau akal Bani Israel itu kebingungan ketika mendengarkan firman Allah bahwa Allah telah mengutus Talut sebagai raja. Karena kebingungnya akal mereka itu, maka mereka berkata, bagaimana mungkin dia menjadi raja, bagaimana mungkin dia mempunyai kerajaan atas kami, padahal kami yang lebih berhak atas dia. Artinya ya, menurut pikiran mereka bahwa yang menjadi raja itu adalah orang kaya, orang yang terpandang. Tapi Talut ini kan orang hanya penggembala atau tukang samak, tukang membersihkan kulit, kok dijadikan raja. Tetapi ingkang banget gawoke kelawan sak temen-temene gawa lelakune iku setuhune akal malaikat ingkang wis sempurna kelawan anwarul qudsiyah iku padha bingung nalika ngrungu khitabullah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi lebih aneh atau lebih mengherankan lagi bahwa malaikat yang akalnya itu sempurna karena
cahaya ilahi yang maha suci, itu kebingungan juga ketika mendengar firman Allah, aku sungguh akan menjadikan khalifah di bumi. Saking banget bingungnya hingga matur malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Karena bingungnya malaikat itu, maka mereka mengatakan, apakah Tuhan akan menjadikan sebagai khalifah di bumi orang yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu memahasucikanmu dengan memujimu dan memuliakanmu, memahasucikanmu. Jadi mungkin ini sama dengan tadi ya. Kenapa kok yang dijadikan wakil itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kenapa tidak kami yang selalu memuji, memahasucikan dan memuliakanmu? Mongkon lidawuh subhanahu wa ta'ala awe weruh kelawan setuhune malaikat kabeh iku ora ana padha weruh ing hakikate kal hikmatullah. Maka lalu Allah memerintahkan, Allah kepada para malaikat memberitahukan bahwa sesungguhnya malaikat itu tidak mengetahui hakikat dari hikmah Allah, dari kebijaksanaan Allah, kenapa mengangkat Adam, mengangkat manusia sebagai wakil di bumi. Faqala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan firman Allah, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Mongko nuli paring kacek Allah Subhanahu wa taala ing Nabi Adam ngungkuli ing atase malaikat kabeh kelawan ngelmune lan jisime. Maka Allah melebihkan atas Nabi melebihkan Nabi Adam melebihi malaikat semua di dalam ilmunya dan di dalam badannya. Faqala wa 'allama Adam al-asma kullaha wa qala inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah berfirman, dan aku mengajari Adam semua, dan Allah mengajari Adam semua nama ya. Dan juga Allah berfirman, aku sungguh akan menciptakan seorang manusia dari tembikar, dari tanah. Maka kalau sudah aku bentuk dengan baik dan aku tiupkan dari rohku, maka sujudlah kalian seraya menjatuhkan diri. Jadi ini yang menyebutkan Allah mencipta basyaron min tin. Jadi ini maknai sebagai kelebihan manusia atas malaikat. Di samping Allah telah mengajari nama-nama semuanya. Dalam pengertian, kalau menurut Muhammad Iqbal itu dalam pengertian kemampuan manusia untuk membuat konsep ya. Semono uga paring kacek Allah Ta'ala ing Raja Talut angungkuli ing atase kaum Bani Israil kabeh. Faqala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Demikian juga Allah telah melebihkan Raja Talut atas kaum Bani Israel semua dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kalian semua dan melebihkan bastoh ya, keluasannya baik dalam ilmu maupun di dalam jisimnya, dalam badannya. Allah memberikan kerajaannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Wes paring Allah Subhanahu wa taala ing kratone Bani Israil dan paringaken ing Talut kadidene oleh paring Allah ing kratone khalifah dan paringaken ing atase Nabi Adam. Allah telah memberikan kerajaan Bani Israil kepada Talut, sebagaimana Allah telah memberikan kerajaan khalifah kepada Nabi Adam.
Mulane kaum Bani Israil kabeh iku padha kacegah ora oleh kraton krana setuhune kaum kabeh iku padha ujub ing awake lan padha gumedhe marang Tolut hale ningali marang Tolut kelawan ngino-ino. Karena itu kaum Bani Israil semuanya itu terhalang tidak memperoleh hak menjadi raja, karena semua kaum itu merasa kagum pada dirinya sendiri, ya, ujub, merasa mengagumi diri mereka sendiri atau sombong dengan kemampuan sendiri, merasa dirinya besar atas Tolut dan melihat Tolut dengan menghina, dengan pandangan menghina. Setengah saking ujube kaum Bani Israil kabeh iku pangucape wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Salah satu dari ujubnya, dari kekaguman Bani Israil atas dirinya sendiri adalah ucapan mereka, kami ini lebih berhak untuk menjadi raja daripada Tolut. Ya, lan saking takabure kaum marang Tolut iku pangucape anna yakunu lahul mulku alaina. Dan takabur, kalau tadi ujub, ya, kami lebih berhak, itu namanya ujub, mengagumi diri sendiri. Kalau takabur, merasa besar, takaburnya kaum Tolut, itu ucapan mereka, ditunjukkan dengan ucapan mereka, bagaimana mungkin dia mempunyai hak menjadi raja atas kami. Ya, itu takabur. Jadi kalau ujub itu untuk diri sendiri, takabur itu menganggap orang lain di bawahnya. Lan setengah saking oleh ngino-ino iku pangucape kaum kabeh walam yu'ta sa'ata minal mal. Di antara atau isyarat bahwa mereka itu menghina Raja Tolut itu adalah ucapan mereka, dan dia tidak mempunyai uang yang longgar, yang banyak gitu ya. Mongko iku sababe mahrum saking hasile kraton. Nah, itu semua ujub, takabur dan menghina orang, itulah yang menyebabkan mereka tidak berhasil menjadi raja. Anapun Tolut mongko ana sababe hasile kraton iku oleh ngedhahiraken inane marang Nabi Samuel. Sekira-kira matur marang Nabi Samuel, kados pundi kula kok jenengan dika damel ratu ing hale nasab kula niki asor-asore nasab. Lan asor omah kula mongko sarehne ngedhahiraken asore. Mongko ngangkat Allah ing Tolut sabab tawadhu fafham jiddan. Sedangkan Tolut, mengapa dia berhasil menjadi raja? Itu karena dia telah menunjukkan atau menampakkan kehinaannya kepada Nabi Samuel. Jadi dia merasa tidak pantas itu. Yaitu dengan mengatakan kepada Nabi Samuel, bagaimana mungkin saya Tuhan jadikan sebagai raja, padahal nasab saya ini rendah. Nasab rendah dan juga sederhana rumah saya. Karena dia mengutarakan kerendahannya itu, maka justru Allah mengangkatnya karena dia tawadhu, mengangkatnya sebagai raja. Fahamilah hal itu. Jadi inti pesannya adalah bahwa orang yang merasa dirinya tinggi, merasa dirinya mampu, itu malah tidak mendapatkan hak menjadi raja, sedangkan yang merasa rendah itu malah dapat. Setelah yang tawadhu artinya tidak menonjol-nonjolkan diri. Mongko tatkala ni padha matur kaum marang Nabi Samuel, punapa tandane yen estu Tolut niku dadi ratu? Mongko ngendika Nabi Samuel, faqala ta'ala hikayatan liqauli Samuel. Ketika mereka Bani Israel bertanya kepada Nabi Samuel, apa tandanya bahwa Tolut itu benar-benar raja, maka benar-benar akan menjadi raja? Maka Nabi Samuel menjawab dalam firman Allah yang berikut ini, yang menceritakan perkataan Nabi Samuel.
Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Lan ngendika Nabi Samuel marang kaum kabeh setuhune pertandane yen Tolut iku dadi ratu iku yen to teka marang sira kabeh tabut tegese peti ingkang ana jerone peti iku rupane para ambiya kabeh. Nabi Samuel berkata kepada kaum Bani Israel bahwa tanda kalau Tolut itu menjadi raja adalah datangnya tabut. Ya. Maksudnya adalah peti yang di dalam peti itu terdapat rupa para nabi semua. Ya kalau sekarang mungkin ada fotonya, foto para nabi. Ya, tapi waktu itu hanya cuma rupa ya. Ing dalam wujud tabut iku dadi ngenengaken ing ati nira kabeh saking pangeran nira di dalam jadi tabut itu atau kedatangan tabut itu membuat membuat hati kalian tenang ya karena itu dari Tuhan. Lan malih ing jero tabut iku tinggalane Nabi Musa lan Nabi Harun. Di dalam tabut itu juga terdapat benda-benda peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Lan iya iku ana trumpahe Nabi Musa lan tekene lan serbane Nabi Harun, yaitu berupa kasut ya sandalnya Nabi Musa dan tongkat serta serban Nabi Harun. Lan sakedhik saking manna temurun saking langit lan remuane papane Taurat ya, dan juga ada manna. Kemarin manna itu diterjemahkan semacam jeli yang turun dari langit serta remahan dari papan dari tempatnya Taurat. Ya, Taurat itu diwadahi lalu ini dari tempatnya itu dari wadahnya Taurat. Tekane tabut haliden gawa ing malaikat setuhune ing dalem mengkono tekane tabut iku tandha keduwe sira kabeh ing atase tetepe kratone Tolut lamun ana sira kabeh iku ngimanaken ing Allah. Datangnya tabut itu dibawa oleh malaikat dan dalam semua itu dalam kedatangan tabut itu terdapat tanda bagi kalian semua atas tetapnya kerajaan Tolut itu. Artinya hak menjadi raja bagi Tolut kalau kalian termasuk orang yang beriman kepada Allah. Yani artine setuhune tekane tabut iku dadi ngalamat ing atase tetepe kratone Tolut lan setuhune tabut iku asale setuhune Allah iku wis anurunaken ing tabut marang Nabi Adam alaihissalam. Ing jerone iku tabut rupane para ambiya lan ana iku tabut kayune syamsat arane ya yakni bahwa kedatangan tabut itu menjadi tanda atas tetapnya kerajaan bagi Tolut dan sesungguhnya tabut itu berasal dari tabut yang diturunkan kepada Nabi Adam oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ing jerone ya di dalam tabut itu terdapat rupa semua nabi dan di dalam kayu tabut itu disebut kayu syamsat ya. Dawane 3 dira ambane 2 dira ya panjangnya 2 hasta dan lebarnya panjangnya 3 hasta dan lebarnya 2 hasta. Mongko sawise wafat Nabi Adam nuli tumimbal ing dalem engkang putra Nabi Sis alaihissalam mongko nuli tumimbal
anak putune Nabi Adam tumeka marang Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Adam meninggal, tabut itu dipegang oleh Nabi Sis atau Set ya. Setelah Nabi Sis, maka lalu setelah berturut-turut ada di tangan anak cucu Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mongko nuli tumimbal marang Nabi Ismail, mongko nuli tumimbal marang Nabi Yakub, tumeka Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dari Nabi Ibrahim terus ke Nabi Ismail, dan setelah itu kepada Nabi Yakub sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Mongko iku tabut wadah kitab Taurat lan sandangane Nabi Musa, hingga tatkalane wis wafat Nabi Musa, mongko den rumati marang endi-endi wong kang dadi nabi saking Bani Israil tumeka zamane Nabi Samuel. Tabut itu menjadi tempat menaruh kitab dan pakaian Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa wafat, maka tabut itu dipelihara, dirawat oleh siapapun yang menjadi nabi di antara Bani Israel sampai kepada Nabi Samuel. Lan padha sulaya ulama mufassirin ing dalem maknane sakinah, ora patut lamun den tuturno ing dalem iki kitab balik ingkang ashahul aqwal lan mu'tamatul aqwal ing dalem maknane sakinah iku tumakninah saking pengirane. Mengenai makna sakinah, kata-kata sakinah di dalam tabut tadi dikatakan ada sakinah. Itu para ulama mufassirin berbeda pendapat, yang tidak tepat kalau dibicarakan di dalam kitab ini, dalam kitab Sholeh Darat ini. Tetapi pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling valid dan yang bisa dipegangi adalah bahwa sakinah itu artinya adalah ketenangan hati yang datang dari Tuhan. Artinya endi-endi panggonan ingkang ana tabut iku padha anteng lan mantep atine para kaum Bani Israil, sebab iku tabut jimate para anbiya kabeh. Maksudnya dimanapun tempat yang ada tabut itu, maka hati Bani Israel itu mantap dan tenang dan mantap, karena tabut itu merupakan jimatnya para nabi semua. Lan sarehne kaum Bani Israel iku padha akeh-akeh durakane lan padha ninggal agamane, mongko dadi den jabel mau tabut den rofa marang langit ngindal malaikah. Tetapi karena Bani Israel itu banyak durhaka dan meninggalkan perintah agama, maka lalu tabut itu ditarik, dinaikkan ke langit, disimpan oleh para malaikat. Wakila den rampas kaum Amalikoh lan yaiku kaum Jalut, mongko tatkalane padha jaluk bertondo kaum kabeh ing atase tetepi karatone Tolut, mongko ngendika Nabi Samuel setuhune ngalamate tetepi kraton ing atase Tolut iku teka ing atase sira kabeh tabut ing haliten gawa melekat temurun saking langit. Dan ada yang berpendapat bahwa tabut itu dirampas oleh kaum Amalikah. Imlak dalam bahasa Arab itu artinya tinggi besar ya. Kaum Amalik itu mungkin berarti kaum yang tubuhnya itu tinggi besar, yaitu musuhnya Bani Israel pada masa itu. Dan itu adalah kaumnya Jalut ya. Jalut dalam bahasa Eropa disebut Goliat ya, tinggi besar. Maka ketika Bani Israel minta tanda atas tetapnya kerajaan bagi Tolut, maka Nabi Samuel alaihissalam berkata, sesungguhnya tanda tetapnya kerajaan atas Tolut adalah datangnya tabut itu dengan dibawa malaikat yang turun dari langit. Lan ing hale padha ningali kaum kabeh ing temurun tabut saking langit, mongko den selehaken ana ing ngarsane raja Tolut. Dan semua Bani Israel itu melihat
turunnya tabut itu dari langit lalu diletakkan di hadapan Raja Tolut. Mongko padha netepaken kaum kabeh ing tetepi kratone Tolut. Mongko nuli gancangan kaum kabeh ngajak perangan. Mongko nuli milih Raja Tolut ing wong enom-enom lan wong kang waras-waras lan wong kang ora duwe nguzur, milih 70.000 wakila 80.000 wakila 120.000. Maka lalu mereka menetapkan Tolut sebagai raja dan segera mereka mengajak Tolut untuk berperang dengan kaum Amalikoh itu. Lalu Raja Tolut memilih anak-anak muda yang sehat-sehat serta tidak punya uzur, tidak punya halangan. Jumlahnya 70.000, ada yang mengatakan 80.000, ada yang mengatakan 120.000 yang bisa dipilih. Lan padha yakin ing atase kaum kabeh hasile nasr lan hasile futuh krana wis cukup telung perkara nabi lan ratu lan tabut. Maka kaum Bani Israil itu sudah merasa yakin akan menang dan berhasil mengalahkan musuh karena sudah cukup 3 syarat, yaitu ada nabinya Samuel, ada rajanya Tolut, dan ada tabut. Lan ing dalam waktune iku panas banget, lan antarane kaum lan satrune iku panggonan ingkang kurang banyune. Mongko matur kaum kabeh ya Nabi Allah, kula aturi ndonga jengantika ing Allah supados mili bengawan dados kula sedaya mboten mawi mbekta banyu. Pada waktu itu keadaan sangat panas dan di antara kaum Bani Israel dan musuhnya terdapat padang atau padang pasir yang kurang air. Maka lalu Bani Israel minta kepada Nabi Samuel, wahai Nabiullah, kami minta Tuhan untuk berdoa agar sungai yang kering itu mengalir airnya, sehingga kami tidak perlu membawa air. Makna al-isyari setuhune tandane kawula iku duweni mulkul khilafah, iku arep duweni tabutul qulub ingkang ana ing dalam tabutul qalb iku sakinah mir rabbihi, lan iya iku antepe atine kelawan iman billah lan uns ma'allah. Tanda bahwa seorang hamba itu mempunyai kerajaan khilafah atau pantas untuk menjadi wakil Tuhan di bumi, itu adalah bahwa dia mempunyai tabutul qalbi, mempunyai tabut hati. Ya, di dalam tabut hati itu terdapat ketenangan dari Tuhannya, yaitu antepe atine kelawan iman billah, ya, teguhnya hati dengan iman kepada Allah dan uns ma'allah. Apa uns itu ya seperti kalau dua kawan bertemu itu uns, ya, gembira bersama Allah. Qala ta'ala wa tatma'innu qulubuhum melihat ma'inna qalbi. Banyak ayat yang mengatakan yang menyebutkan kata ini, tenangnya hati dan tenanglah hati mereka serta agar hatiku menjadi tenang. Artinya tambah iman sartane wis iman iku den namani sakinah. Jadi maksudnya iman, tambahnya iman setelah beriman. Jadi iman yang bertambah itulah namanya sakinah. Qala ta'ala huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah berfirman, dialah yang menurunkan sakinah atas hati orang beriman agar iman mereka bertambah padahal mereka sudah beriman. Lan malih ana ing dalam tabutul qalbu iku setengah dirkatu ali Musa wa ali Harun, lan iya iku kalimah la ilaha illallah ingkang ing dalam sir, ya,
lan iyo iku kalimatut taqwa, dan di dalam tabut kolbi itu, tabut hati itu terdapat sebagian dari tinggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun, yaitu kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah yang terdapat di dalam sir, ya, di dalam inti hati, yaitu kalimat takwa. Lan iyo king ibarate suban kang mangapaken cangkeme nguntal ing agung-agunge sihir Fir'aun, tegese agung-agunge sifate nafsu nira ingkang kaya Fir'aun. Dan itulah yang diibaratkan dengan ular, ya, suban, ular besar, ya, naga yang merupakan jelmaan dari tongkatnya Nabi Musa, ya, suban, ular besar yang mengangakan mulutnya, nguntal, ya, nguntal itu apa? Menyedot, mungkin begitu, ya, mulut yang menganga lalu menyedot semua sihirnya Fir'aun, ya. Maksudnya menelan semua sihirnya Fir'aun. Maksudnya sifat nafsumu yang seperti Fir'aun. Jadi kalimat takwa tadi itu merupakan isyarat dari kalimat dilambangkan atau digambarkan dengan ularnya jelmaan tongkat Nabi Musa yang menelan semua sihirnya para penyihir Fir'aun. Jadi yang itu adalah nafsu. Jadi nafsu itu seperti tukang sihirnya Fir'aun, sedangkan tongkatnya Nabi Musa itu seperti kalimat takwa. Monggo krana setuhune Allah Subhanahu wa taala iku wis andadekaken ing antenge atine Bani Israil kabeh ing dalam tabute kayu simsar, tadi di atas simsar, ya, lan ing dalam tekene Nabi Musa semono uga iya ndadekaken Allah taala ing antenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan umate, lan antenge Nabi Isa alaihi salam ing dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan selahaken ing dalam tabutul qalbi. Maka Allah telah membuat tenang hati Bani Israel semua dengan tabut kayu simsar dan di dalam tongkatnya Nabi Musa. Maka Allah juga menjadikan Nabi Muhammad dan umatnya itu tenang hatinya. Juga Nabi Isa di dalam tenangnya itu, kalau Nabi Musa, umatnya Nabi Musa itu dengan tabut kayu simsar dan tongkat. Tapi kalau Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu serta umatnya itu dengan kalimat la ilaha illallah yang ditaruh di dalam tabut hati. Qala Allah Ta'ala fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wal zamahum kalimat taqwa. Maka Allah menurunkan ketenangannya atas Nabi dan kaum mukminin serta wa alzamahum kalimat, dan serta sebenarnya alzamahum itu artinya menempelkan, ya, menetapkan atas mereka semua kalimat takwa la ilaha illallah itu. Lan nuli mulyaaken Allah taala ing dalam iku umat Muhammad kelawan karomah kang luhur. Lalu Allah menetapkan, memuliakan umat Muhammad itu dengan kemuliaan yang tinggi. Faqala wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka itu lebih berhak atas itu semua serta menjadi pemiliknya. Sakinah maksudnya. Maka ana tabute kaum Bani Israil ingkang ana sakinahe iku ngolah ngalih saking pira-pira tangan terkadang bersih lan terkadang kotor ing dalem tangane ada Allah lan terkadang den tumpangi asnam ana nggone ada Allah. Kalau
tadi sakinahnya Bani Israel itu berpindah-pindah karena wujudnya fisik berpindah-pindah dari tangan banyak orang ya, kadang-kadang bersih, kadang-kadang kotor, kadang-kadang di tangan musuh, dan kadang-kadang ditumpangi berhala di tempatnya musuh Allah. Anapun tabute qalbul mukmin mongko ora ana ingkang gepok lan ingkang bakal ingkang nyekel angin pengirane dhewe, sedangkan tabutnya orang mukmin karena tabutul qalbi maka tidak ada yang menyentuhnya dan tidak ada yang memegangnya kecuali Tuhannya saja. Lan ora ana malak muqarrab lan nabi mursal ingkang kok bisa nguwasani tabute qalbul mukmin, ora. Tidak ada malaikat yang muqarrab, malaikat yang dekat dengan Allah, serta nabi yang diutus yang bisa menguasai tabutnya hati orang mukmin. Qala Allahu qalbul mu'mini baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Allah berfirman di dalam Rasulullah SAW bersabda, hati mukmin, hati seorang mukmin itu di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Pengasih. Mongko adoh banget antarane kaum Bani Israil lan umat Muhammad. Krana tabute Bani Israil ingkang ana jerone tabut sakinah iku terkadang kecekel ada Allah, lan tabute umat Muhammad lan yaiku qalbur ruhani iku ora ana ingkang nguasani lan ingkang nyekel angin pengirane dhewe. Maka jauhlah perbedaan antara tabutnya Bani Israil dan tabutnya Nabi Muhammad. Karena tabutnya Bani Israil itu kadang dipegang oleh musuh-musuh Allah, sementara tabutnya umat Muhammad itu adalah hati rohani, itu tidak bisa dikuasai dan tidak bisa dipegang kecuali oleh Allah sendiri. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun wala wali walin ya. Jadi tidak ada nabi yang diutus atau malaikat yang dekat kepada Allah serta kekasihnya wali yang kok bisa ngungkuli lan nguasani orang. Ya, tidak ada yang bisa baik nabi, malaikat maupun wali tidak bisa mengungguli atau menguasainya. Angin Allah Subhanahu wa taala dewe qala sallallahu alaihi wasallam nahnu nahkumu bidzahir wallahu mutawallis sarair. Yang bisa menguasainya hanya Allah saja. Rasulullah SAW bersabda, kami menghukumi yang lahiriah, sementara Allah menguasai yang ada di dalam batin. Saya kira untuk malam hari ini sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.